Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Di sini perkenalkan, nama saya Ma'rifah Lazmi, seorang guru pendidikan agama Islam di Madrasah Sanawiyah. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan visi, misi, metode pengajaran, dan cara mengajar, tantangan yang saya hadapi, serta motivasi dalam menjalankan profesi sebagai guru PAI. Sebagai guru PAI di MTS, visi saya adalah membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi siswa juga memiliki akhlak mulia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Visi ini saya yakini sangat penting karena masa MTS adalah masa transisi yang penuh tantangan, di mana siswa mulai mengenal dunia luar dan pengaruhnya yang mungkin parah ya. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat iman dan karakter yang baik. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya menjalankan beberapa misi, yaitu misi yang pertama, yaitu menyampaikan pembelajaran agama Islam secara menyenangkan dan mudah dipahami agar siswa tidak merasa terbebani. Misi yang kedua, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, tanya jawab, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, yaitu memberikan contoh penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata agar siswa dapat menghubungkan teori dengan praktek yang ada di lingkungan mereka dalam kehidupan mereka. Misi yang keempat, yaitu membimbing siswa secara individual bagi yang mengalami kesulitan agar tidak tertinggal dari teman-temannya yang sudah dahulu lebih paham. Yang kelima, yaitu mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan mengembangkan sikap positif dalam belajar dan kehidupan. Selama pembelajaran, saya menggunakan metode dalam pengajaran tersebut. Dalam pengajaran saya menerapkan beberapa metode yang saya anggap efektif untuk siswa MTS. Antara lain, diskusi kelompok. Dengan membagi siswa dalam kelompok kecil untuk berdiskusi tentang tema tertentu, sehingga mereka belajar berkomunikasi dan berpikir kritis. Yang kemudian yaitu metode tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab agar mereka aktif dan memahami materi dengan baik. Kemudian metode studi kasus, menggunakan contoh kasus nyata yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam untuk mengaitkan teori dengan kehidupan sehari-hari. Metode yang selanjutnya yaitu menggunakan media pembelajaran. Saya memakai alat bantu seperti gambar, video pendek, atau presentasi supaya pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Metode yang selanjutnya yaitu pendekatan personal. Mengenal karakter dan kebutuhan masing-masing siswa agar pendekatan pembelajaran bisa disesuaikan dengan sesuai yang dibutuhkan dan kemampuan mereka dalam memahami selama pembelajaran. Cara saya mengajar di dalam kelas dari salam sampai penutup tanpa pembahasan materi.
Setiap kali memulai pelajaran, saya membuka kelas dengan salam dan doa bersama agar suasana di dalam kelas menjadi tenang dan penuh keberkahan. Setelah itu, saya memberikan motivasi singkat yang relevan dengan materi hari itu untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Kalau sesuai dengan kehidupan, menjadikan siswa lebih semangat untuk memperoleh pengetahuan baru. Selama pembelajaran berlangsung, saya menjaga suasana kelas tetap kondusif dan ramah. Saya mendorong siswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi, serta memastikan tidak ada gangguan yang menghambat proses belajar. Saya juga memperhatikan sikap dan kondisi siswa agar mereka merasa nyaman dan termotivasi. Di akhir pelajaran, saya mengajak siswa untuk melakukan refleksi singkat, misalnya dengan mengulang poin penting atau bertanya apa yang sudah mereka pahami. Kemudian saya menutup pelajaran dengan doa agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk orang-orang di sekitarnya dan untuk dirinya sendiri. Saya sebagai guru PAI juga mempunyai tantangan. Sebagai guru PAI, saya menghadapi beberapa tantangan, misalnya minat belajar siswa yang rendah. Banyak siswa yang kurang tertarik dengan pelajaran agama karena dianggap sulit atau membosankan. Gangguan saat pembelajaran. Ada siswa yang kurang fokus atau mengganggu teman lain sehingga suasana kelas tidak kondusif. Tantangan yang selanjutnya yaitu perbedaan karakter siswa. Setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan mempunyai latar belakang dan kemampuan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya menerapkan beberapa solusi. Yang pertama, solusinya saya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif agar siswa lebih tertarik. Yang kedua, memberikan perhatian khusus kepada siswa yang kurang fokus dengan pendekatan personal dan motivasi. Yang ketiga yaitu menggunakan variasi metode pembelajaran agar tidak monoton dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua untuk mendukung perkembangan belajar siswa. Di sini sangat membutuhkan peran orang tua untuk membantu dalam pembelajaran. Motivasi dalam belajar, saya selalu menanamkan motivasi kepada siswa bahwa belajar PAI bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi lebih penting untuk membentuk karakter dan bekal hidup. Saya mengajak mereka untuk menyadari manfaat ilmu agama, seperti menjadi pribadi yang lebih baik, mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijak, dan menjadi teladan bagi keluarga serta masyarakat. Selain itu, saya memberikan pujian dan penghargaan kecil sebagai bentuk apresiasi agar semangat belajar mereka terus terjaga. Saya juga berusaha menciptakan suasana kelas yang penuh dengan kasih sayang dan saling mendukung agar siswa merasa nyaman dan termotivasi. Sikap yang harus saya miliki ketika saya menjadi guru atau pendidik agama Islam, yaitu bersikap sabar dan telaten dalam mengajar dan membimbing siswa.
karena proses pembelajaran membutuhkan kesabaran dan konsisten dari seorang pendidik dalam menyikapi siswa. Yang kemudian yaitu sikap berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap tugas sebagai pendidik, termasuk dalam mengeksplorasi metode pembelajaran yang efektif dan relevan. Kemudian yaitu memiliki integritas dan kejujuran dalam menjalankan proses sebagai guru, sebagai contoh teladan bagi peserta didik. Soalnya guru kan menjadi sebagai suri tauladan dari siswa. Kemudian yaitu sikap terbuka terhadap pembaruan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya dengan membuat media edukasi yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, yang sesuai dengan masa kini. Selanjutnya yaitu menjunjung tinggi nilai agama dan moral agar dapat membentuk karakter siswa sesuai dengan ajaran Islam. Sikap tersebut sangat penting untuk mendukung peran saya sebagai guru yang profesional dan berdedikasi dalam pendidikan agama Islam maupun pendidikan umum di tingkat SMP atau MTS. Setelah saya menyampaikan visi misi cara dalam mengajar, di sini saya akan menyampaikan beberapa pesan dan kesan. Menjadi guru pendidikan agama Islam di MTS adalah sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang saya jalani dengan penuh semangat dan keikhlasan. Saya merasa sangat bahagia bisa berbagi ilmu dan nilai-nilai agama kepada generasi muda yang sedang dalam masa pencarian jati diri. Melalui tugas sebagai guru PAI, saya semakin menyadari betapa pentingnya peran guru dalam membentuk karakter dan keimanan siswa. Tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga membimbing mereka agar mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saya berharap dengan usaha dan doa saya dapat menjadi guru yang bukan hanya menginspirasi, tetapi juga menjadi panutan bagi siswa. Semoga para siswa dapat terus termotivasi untuk belajar dan menjadi insan yang berakhlak mulia serta berguna bagi bangsa dan agama. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan tugas dan kehidupan. Dengan visi, misi, metode, dan semangat yang saya jalankan, saya berharap dapat membimbing siswa menjadi generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Fitri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung selama pembuatan video ini. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.